Sudah kami cari tak ada. Pilihannya cuma dua. Kalau tidak mati babi, maka kita tak boleh pilih mati, pilih babi. Dua mudarat, bertemu dua mudarat, mana yang dipakai? Akhaffud dararain, mudarat yang teringan, yang dipakai yang teringan. Kau pilih mana? Babi atau mati? Aku pilih mati aja lah. Tak boleh, pilih babi. Masuk ke hutan, mati tak makan, atau babi, ambil daging babi, bakar, colek-colek ke kecap. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channelnya kita bersama, mari dukung dengan cara subscribe, like, dan komen teman-teman ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seperti yang ada di cuplikan, yaitu Ustadz Abdul Somad yang memberikan alternatif ya, atau memberikan jawaban atas pertanyaan jemaahnya. Di mana teman-teman sekalian, selama ini kita dengarkan bahwa babi itu haram ya, tak boleh makan daging babi, jangan bukan dagingnya, kena minyak babi saja itu tak bisa. Itu sebabnya ada yang namanya itu labelisasi makanan ya, yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Itu sebabnya setiap makanan yang dijual dilabeli dengan stempel halal ya. Dan yang paling lucunya saat ini bukan hanya dari makanan saja ya, dilabeli dengan halal ini atau tidak ya, itu juga di produk-produk elektronik ya, seperti TV, kulkas ya, dan beberapa lagi itu yang digunakan di itu kan ya, dikasih stempel halal dulu atau tidak halal ya. Ya, dalam tanda petik, karena sudah mengklaim duluan halal gitu ya. Nah, itu mungkin peran pemerintah di sini. Pertanyaannya adalah, apakah setiap produk yang kita pakai harus berlabel halal? Buat apa lemari es dilabeli halal? Emang ada misalnya orang yang mau makan lemari es? Nah, itu namanya memanfaatkan agama untuk kepentingan dagang, itu namanya. Kapitalisasi agama untuk memanfaatkan agama untuk kepentingan dagang, untuk kepentingan bisnis. Sekarang kita tahu bagaimana sertifikat halal diberikan untuk produk non-makanan yang membanjiri pasar. Apapun sikap Anda terhadap polemik ini, jangan lupa, Anda adalah target pasar triliunan rupiah yang siap bersaing untuk mendapatkan uang Anda. Nah, itu dia teman-teman sekalian. Jadi bukan hanya dari makanan saja ya. Karena memang segala sesuatunya diharam-haramkan. Dan seakan-akan produk di Indonesia ini ya harus dihalalkan dulu oleh mereka. Padahal kalau kita melihat ini ada tujuan tertentu. Tapi saya masih belum paham dengan hal itu teman-teman sekalian. Biarkan yang orang-orang cendekiawan di luar sana yang akan mengungkap hal ini. Tapi saat ini kita berfokus dengan muslimah yang justru melanggar apa yang disampaikan oleh para ustadznya. Bahkan menanyakan di mana ayatnya yang makan daging babi itu masuk neraka. Ya kan gitu. Kalau Abdul Somad tadi bilang sih, kita memilih ya kalau dikasih dua dilema misalnya ya, antara mati dan daging babi. Kata Abdul Somad, ambil yang ringan, ambil daging babi lalu makan. Dan colek dengan kecap bisa ya, bisa kata dia juga pun ya. Nanti kita lihat juga ada yang colek dengan kecap lalu makan, itu dia punya daging babi. Nah, teman-teman, di sini saya mau sampaikan buat kita ya yang waras, dan khusus ini buat orang-orang Kristen, bahwasanya yang haram atau tidak haram itu ya, haram atau halal itu sebenarnya tidak ditentukan dari apa yang kamu makan. Ini ajaran Kristen. Tapi ditentukan dari apa yang kamu keluarkan. Karena yang haram itu, yang menajiskan itu adalah yang keluar dari dalam. Karena itu berasal daripada hati, kebencian, dendam, ucapan kotor, ya, bahkan maki-maki orang. Itu juga ya yang haram sebenarnya. Apa yang masuk ke dalam mulut itu tidak haram, termasuk daging babi. Tidak ada haramnya.
Buktinya saja Abdul Somad saja juga pun berani makan daripada mati, lebih baik makan itu daging babi. Jadi marilah jangan suka mengharam-haramkan kayak Ustadz Sanihu Munir ya, daging babi itu akan ini. Bahkan diklaim bahwa nanti Yesus itu atau Isa katanya ya, karena mereka selalu cocok logi teman-teman sekalian, akan datang di hari kiamat untuk membunuh babi-babi. Saya juga tidak tahu tujuan Isa Al-Masih atau Yesus itu menurut mereka di akhirat itu hanya untuk bunuh babi-babi. Ya, terlalu ini sekali. Lucu teman-teman, kalau hanya itu tugasnya untuk datang. Tapi kita tahu kalau Yesus Kristus datang yang kedua kali adalah untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Karena setelah orang percaya sudah diangkat ke langit, sudah diangkat dibawa ke sorga, ke suatu tempat yang disiapkan oleh Allah bagi mereka yang percaya, maka terjadi yang namanya musibah besar di muka bumi yang disebut dengan masa tribulation atau masa kesengsaraan besar yang akan melanda seluruh dunia. Itu dia. Nah, teman-teman sekalian, menarik di sini kita akan menonton perempuan-perempuan yang memakan daging babi. Jadi kalau masih mentah ya, saya setuju kalau dibilang dia haram. Ya, ada bulunya dia masih hidup gitu ya. Haram, iya betul haram. Tapi kalau sudah dimasak, apalagi dimasak babi kecap, babi panggang teman-teman sekalian. Nggak tertahankan teman-teman sekalian. Pasti ngiler. Itu enaknya daging babi itu. Anda tidak dapatkan dengan daging yang lain-lain teman-teman sekalian ya. Jadi sangat halal ya bagi yang mau memakannya. Baik teman-teman sekalian, untuk mempersingkat waktu, mari langsung saja kita melihat beberapa cuplikan video dari muslimah-muslimah yang berkerudung memakan daging babi. Berikut videonya. Mati tak makan atau babi? Ambil daging babi, bakar, colek-colek ke kecap. Jelaskan ayat mana yang menunjukkan kalau makan babi masuk neraka. Menabung boleh, hemat boleh, tapi jangan terlalu pelit sama diri sendiri, apalagi soal makan. Nanti kalau Tuhan mencabut nikmat sehatmu, uangmu hanya habis untuk membayar jasa orang lain. Nikmati sehatmu. Betul apa betul? Boleh jelaskan ayat mana yang menunjukkan kalau makan babi masuk neraka? Dan pertama nyobain rasanya tuh kayak ya kayak gitu deh. Lihat kan, bisa lihat kan, ini lemaknya banyak banget. Kayak apa ya? Terbuka sih, jujur apa adanya, emang pernah makan kok. Enak kok, malah lebih enak daging babi. Kalau daging sapi, kambing kan harus dibumbuin segala macam tuh. Jahe, lengkuas, kemiri, ketumbar, sahang, kepala, santan, macam-macam. Kalau daging babi mah enggak. Ini saya tadi cuma dikasih jahe sama kecap asin, garam, gula, udah. Enak banget. Lo juga tahu kok kita keadaan di sini kayak gimana, jadi nggak usah malu kita makan daging babi. Kenapa? Sama aja. Malahan orang Cina itu kan mereka umurnya panjang-panjang tuh. Habis melahirkan obatnya daging babi. Sakit apa kecelakaan gitu, obatnya daging babi. Kakinya babi dibikin sop sampai kental gitu, dibikin jamu. Ya teman-teman sekalian, itulah videonya. Bagaimana? Apa yang haram? Kalau sudah masuk dalam perut itu sudah tidak haram teman-teman sekalian. Ya, sekali lagi saya ulangi, yang haram adalah bukan apa yang ada yang masuk di dalam mulut, tetapi apa yang keluar dari mulut kita. Karena itu berasal daripada hati kita, kebusukan, hinaan, penistaan, ya, bahkan caci makian, itulah yang mengharamkan seseorang. Soal makanan dan minuman, bukan itulah perkara surgawi. Ya, itu bukan perkara surgawi. Oleh karenanya, mari jangan buat saudara diperbudak dengan doktrin-doktrin yang sama sekali
tidak menyelamatkan saudara di akhirat. Oleh karenanya, mari menjadi orang yang merdeka bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. God bless you.